Shalom umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah di Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia pada saat ini. Sebelum kita lebih jauh masuk ke hadirat Tuhan, menyembah, memuji Dia, dan mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari bersama-sama kita berdiri, kita menaikkan pujian hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oleh karena rahmat atau anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita diampuni dari segala dosa kita, dan kita diselamatkan secara kekal di dalam sorga. Mari kita memuji Tuhan kita Yesus Kristus dengan pujian rahmat Yesus yang indah. Yesus yang indah, hapuskan dosaku, tak dapat ku lukiskan dengan pujianku. Dosaku ditangguhnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, puji. Yesus yang indah, ada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Belenggu dipatahkannya dan beri kelepasan. Rahmat Yesus yang indah indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi, yang teramat indah, anugerahnya cukup bagiku.
lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Oh, puji nama Yesus yang terindah, Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini, sehingga kami boleh hidup dan bisa beribadah kepadamu. Dan sebelum kami lebih jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan nama, bahkan mendengarkan sabda Tuhan, kami diizinkan oleh Tuhan untuk mengakui akan setiap dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan kami, masing-masing pribadi, yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dosa yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, terhadap pimpinan kami, bawahan kami, terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami, istri, dan juga orang-orang di sekitar kami, yang telah kami sakiti melalui tatapan mata kami, tutur kata kami, perbuatan tindakan nyata kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami Tuhan. Karena kami bisa membohongi semua orang, menipu semua orang, tetapi kami tidak bisa membohongi Tuhan. Karena Engkau omnipresent, omniscience di dalam hidup kami. Tidak ada yang tertutupi, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Olehnya kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami anak-anak-Mu, yang mengakui akan dosa-dosanya pada hari ini, dengan tulus jujur di hadapan Tuhan. Karena kami beriman dan percaya, hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk mengampuni, menguduskan, menyucikan setiap dosa dan kesalahan yang kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa darah-Mu yang telah Engkau curahkan di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam cukup dan mampu untuk menguduskan, mengampuni setiap kami anak-anak-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkan seluruh permohonan kami di hadapan Tuhan. Pengakuan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Engkau sanggup dan mau dan mampu untuk mengampuni setiap dosa kesalahan yang telah kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita orang-orang percaya Kristus adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan hati yang rindu kita minta Tuhan meraih kita lebih dekat lagi ke sisinya, memimpin hidup kita sehari demi sehari. Mari kita menaikkan pujian
Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 88 ayat 14 sampai dengan 19. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan, Kau buang aku? Kau sembunyikan wajah-Mu dariku. Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian dari-Mu. Aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku. Kedahsyatan-Mu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengepung aku serentak. Telah Kau jauhkan dariku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Ada sebuah pujian mengatakan, Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu dengan penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan oleh Roh-Mu. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian memancarkan keindahan-Mu. Kasih
Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 26 ayat 6 sampai dengan 13. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita kembali mempelajari firman Tuhan dan kita meminta pertolongan anugerah Tuhan agar kita dapat mengerti bahkan dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolong kami ya Tuhan agar kami dapat mengerti, bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua firman yang disampaikan bukan karena kekuatan dan kegagahan kami, tetapi semata-mata karena anugerah-Mu dan pertolongan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan karena kami sudah siap mendengarnya, dan kiranya rahmat anugerah-Mu menyertai segala pemberitaan firman dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, dan di sana kita akan belajar memahami pemahaman tentang kehendak Tuhan. Saya berikan judul hari ini adalah mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Saya ulangi, mengerti kehendak Tuhan yang sempurna, terambil dari Matius 26 ayat 6 sampai 13. Kisah ini nanti bisa juga dibaca di dalam Markus 14 dan Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yang tadi adalah Markus 14 ayat 3 sampai 9. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita bicara tentang kehendak Tuhan, tentu kita mengatakan kehendak Tuhan itu sempurna. Kenapa? Karena tentunya Tuhan adalah Tuhan yang sempurna, pribadi yang sempurna. Baik dalam pengetahuannya, baik dalam kehendaknya, baik dalam keberadaannya, semuanya sempurna. Sehingga dalam dia menyampaikan dan memutuskan kehendaknya pasti sempurna. Masalahnya sebenarnya bukan kepada pribadi Tuhan atau Sang Maha Kuasa ini. Persoalan mulai timbul ketika manusia yang memuji dan menyembah dia dan juga menyatakan akan selalu taat kepada dia memiliki keterbatasan. Manusia yang notabene sangat terbatas berusaha memahami Tuhan yang tidak terbatas. Ini akan menjadi kesenjangan yang luar biasa. Sehingga seringkali antara kehendak Tuhan dengan apa yang kita pahami tentang kehendak Tuhan berbeda. Oleh karena itu memang udah pasti dan itu harus kita kerjakan. Yang pertama, kalau kita mau memahami kehendak Tuhan, kita harus minta anugerah dia, pertolongan dia, pimpinan dia, semua kebaikan-kebaikan dia yang membuka mata rohani kita, membuka cara berpikir kita, paradigma kita tentang kehendak Tuhan. Bahwa kehendak Tuhan tidak selalu sama dengan apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang berbeda.
kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan dalam perikop yang kita mau bahas pada hari ini tentang seorang wanita yang menyeka kaki Tuhan dengan minyak yang sangat mahal yang diambil dari Matius 26 ayat 6 sampai 13 tadi, kita belajar bahwa ada kesulitan, ada mispersepsi antara para murid dengan kehendak Tuhan. Apa yang diinginkan para murid, apa yang didambakan para murid ternyata berbeda dengan apa yang dialami atau yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, dalam cerita ini memang ketika itu Yesus sedang berada di sebuah kota yang namanya Betania, ada di rumah Simon si Kusta. Dan kemudian tiba-tiba ada seorang wanita yang datang membawa buli-buli pualam minyak wangi dan kemudian dia menaruhkan di kaki Tuhan Yesus. Kemudian dia mengelapnya dengan rambutnya. Dan kemudian ketika dia melakukan itu timbul persoalan. Persoalan karena para murid mengatakan, kamu ngapain begitu, itu pemborosan itu, kasih aja uang yang kamu beli untuk minyak wangi itu untuk orang-orang miskin, itu lebih bagus begitu. Kenapa kamu menyusahkan dengan keadaan itu, kamu beli minyak wangi yang mahal hanya untuk ditumpahkan, kemudian kamu menyeka kaki Tuhan dengan rambutmu itu, begitu kira-kira ya kalau kita padatkan cerita dengan bahasa sekarang. Nah, yang kita mau pelajari yang pertama adalah kenapa para murid ini melakukan itu. Saya akan agak jauh ke belakang dari seluruh perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Para murid bersikap seperti itu karena para murid itu tidak memahami apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi ini kita belajar dulu pertama latar belakang cerita yang kenapa para murid kok bersikap seperti itu kepada perempuan yang dipercaya, nanti bisa baca di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 adalah Maria. Kenapa mereka begitu keras kepada Maria? Khususnya nanti dalam Yohanes 12 adalah sikap Yudas Iskariot sebagai bendahara yang seakan-akan dia sangat mulia, ternyata di dalam Yohanes katakan dia seorang pencuri uang begitu ya. Tetapi dia berusaha pura-pura, lebih bagus kamu dibelikan diberikan uangnya kepada orang-orang susah. Tapi kita belajar dulu dari latar belakang ceritanya dan ini agak panjang. Nah, kenapa mereka bersikap demikian? Karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Nah, sebenarnya mereka sudah diberitahukan oleh Tuhan Yesus tentang apa yang akan terjadi. Yesus bukan orang yang tiba-tiba sekonyong-konyong, kemudian kamu tidak tahu. Enggak, Yesus itu orang yang sangat sistematis. Yesus seorang yang begitu berjalan dalam fase demi fase, diajarin para muridnya dengan fase demi fase dengan baik begitu ya. Dia mengatakan dalam beberapa kali, paling tidak tercatat dalam kitab suci, bahwa Tuhan Yesus mengatakan pemberitaan, dia memberitahukan pemberitaan 4 kali tentang apa yang akan segera terjadi dengan hidupnya. Dengar baik-baik ya, 4 kali Tuhan Yesus memberitahukan kepada muridnya apa yang akan terjadi tidak lama lagi dengan dirinya. Yang pertama, saudara bisa baca nanti di dalam Matius 16 ayat 21. Yesus mengatakan dengan tegas dia akan mengalami banyak penderitaan dan dibunuh. Dengar baik-baik, Yesus mengatakan dalam pemberitahuan pertamanya, dia bilang dia akan banyak menderita dan dibunuh. Matius 16 ayat 21. Tapi tiba-tiba Petrus bilang, jangan. Hal itu sekali-kali tidak mungkin terjadi kepada engkau. Tapi menarik dalam cerita Matius 16 ini, Yesus bilang, hai enyalah engkau iblis, tidak pernah engkau berpikir seperti yang aku pikirkan. Kira-kira kalau dalam bahasa modernnya, atau dalam bahasa kitab sucinya, enyalah iblis, engkau menjadi suatu batu sandungan bagiku. Nanti bisa baca dalam Matius 16 ayat 22 sampai 23. Petrus, murid yang termasuk yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, tidak mengerti maksud Tuhan Yesus bahwa dia akan menderita, harus menderita, dan dia akan dan harus dibunuh. Begitu ya. Petrus bilang, hal itu sekali-kali tidak akan pernah menimpa engkau. Tapi Yesus membalasnya dengan tegas, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Gitu ya. Atau boleh dibilang, pikiranmu berbeda dengan pikiranku. Caramu berbeda dengan caraku. Kehendakmu bukan kehendakku. Kehendakku adalah aku akan mengalami penderitaan dan dibunuh.
Nah, kemudian dalam Matius 17 kembali Yesus mengutarakan pemberitahuan itu. Dalam Matius 17 ayat 22, dia mengatakan bahwa ia akan dibunuh, tapi ada tambahan berikutnya, pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Begitu ya. Dan kemudian di sana digambarkan bahwa hati para murid sedih. Tapi dengar baik-baik, sedih belum tentu mengerti ya. Jadi saudara-saudara jangan terpukau dengan fenomena fisik ya, jasmania begitu. Kan kadang-kadang kalau kita lihat dalam sebuah ibadah nih ya, orang-orang bersedih, seakan-akan terenyuh dengan firman Tuhan, kemudian menangis, bahkan sampai menangis terseduh sedan begitu ya, sampai kadang-kadang dia tidak bisa menahannya, kemudian dia berteriak, dia menangis mengutarakan kesedihannya dan merasa tersentuh dengan firman Tuhan. Tapi setelah ibadah, kembali ke dalam kehidupannya sehari-hari, ya sama aja. Yang brengsek ya tetap brengsek, ya penipu ya tetap penipu, yang jahat ya tetap jahat, ya oportunis tetap oportunis, yang iri dengki tetap iri dengki, yang kejam ya tetap kejam, yang suka mempressure orang, menghina orang ya tetap menghina orang. Padahal kalau beribadah menangis begitu dengan penampakan-penampakan yang sangat rohani ya. Dengar baik-baik, di dalam cerita ini murid-murid hatinya sedih gitu ya. Tapi mereka belum mengerti. Ini pemberitahuan kedua, mereka tidak mengerti. Atau mungkin tidak mau mengerti. Saya lebih suka menafsirkan tidak mau mengerti. Karena sebenarnya ada indikasi mereka mengerti yang sedih ini. Tapi mereka memberikan kekerasan hati dalam cerita itu. Bahwa mereka tidak mau mengerti. Seperti yang ditunjukkan oleh Petrus. Jangan sekali-kali itu terjadi padamu Tuhan. Tapi Tuhan bilang, pikiranmu itu pikiran iblis. Enyalah. Gitu ya. Itu bukan pikirannya ilahi. Itu bukan pikirannya Tuhan. Itu bukan kehendaknya daripada Tuhan yang maha tinggi. Gitu. Kira-kira seperti yang kita tangkap ya. Itu pemberitahuan kedua. Kemudian ternyata menariknya ada lagi pemberitahuan ketiga dalam Matius 20 ayat 17 sampai 19. Gitu. Nanti saudara bisa baca dalam Matius 20 ayat 17 sampai 19. Yesus kembali memberitahukan bahwa dia akan dijatuhi hukuman mati. Ada tambahan lagi di sini. Menariknya, Yesus mengatakan dia akan diolok-olok, kan dihina dia. Kalau kamu Raja Israel, selamatkan dirimu, kata para serdadu begitu kan. Bahkan bajunya dijadikan undian oleh para serdadu. Diolok-olok, disesah, dicambuk, dia pakai mahkota duri gitu ya. Bahkan ada yang menggambarkan melalui riset ketika The Passion of Christ itu mengatakan bahwa sampai rusak tulang belakangnya gitu. Ada yang mengatakan remuk ketika dia harus memanggul salib itu begitu ya. Kemudian dia akan disalibkan dan pada hari yang ketiga ada penekanan yang sama. Dia akan bangkit. Ini kali ketiga disampaikan oleh Tuhan Yesus tegas. Dia akan menderita, dia akan menderita, dia akan mati, dia akan disesah, dia akan diolok, dia akan disalibkan, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Udah 3 kali. Tapi tidak ngerti juga. Emang bingung juga kita ini ya. Kenapa? Nanti kita bahas sedikit. Kemudian pada pemberitahuan yang keempat. Nah ini ayat-ayat atau bagian sebelum pembahasan tentang Maria memberikan minyak urapan kepada kaki Tuhan Yesus, begitu ya. Dia dikatakan pada bagian keempat, Yesus memberitahukan keempat kalinya dalam Matius 26 ayat 1 sampai 3. Dia mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan dan disalibkan. Dengar baik-baik, 4 kali. Para murid sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa dia harus pasti mengalami sesahan, olok-olok, dihina dan disalibkan, mati dan ada tambahan lagi dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tapi kekerasan hati para murid menafikan atau mengabaikan atau tidak menerima berita itu. Kenapa? Karena konsep berpikirnya adalah, oh itu kan sesuatu yang jahat. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin terjadi kepada Tuhanku. Kenapa? Saudara,
saudara harus melihat perjalanan sebelum cerita pemberitahuan demi pemberitahuan tersebut. Pemberitahuan ini kan terjadi di akhir-akhir pelayanan Tuhan Yesus. Nah, ketika Yesus menjalani pelayanan demi pelayanan para murid, mereka sudah merasa senang dengan Tuhan Yesus. Mereka sudah merasa nyaman. Kenapa? Karena di sana mereka pun mendapatkan mendapatkan ketenaran. Oh, Yesus tenar loh. Waktu itu Yesus sampai 5.000 laki-laki itu mengikuti terus Yesus kemana pergi. Yesus tuh lebih dari artis. Saudara, artis di dunia ini belum tentu setiap kemana diikutin. Ini lebih dari artis. Baru laki-lakinya, belum perempuan dan anak-anak. Diikutin kemana-mana. Yesus menjadi pribadi yang tenar. Dan para murid mendapatkan bagian, mendapatkan dampak dari kehadiran Tuhan Yesus. Dia sudah senang mereka. Mereka senang dengan keadaan yang comfort seperti itu. Mereka tidak mau pergi keluar dari comfort zone itu. Mereka sudah nyaman di sana. Mereka bersama Tuhan Yesus senang. Yang kedua, saya menangkap bahwa dalam perjalanan Tuhan Yesus sebelum akhir-akhir pelayanannya, Tuhan Yesus itu melakukan banyak yang hebat. Nah, saudara bisa baca. Di dalam Matius 8 ayat 1-4, Yesus menyembuhkan orang kusta. Dan kemungkinan besar orang kusta ini yang di tempat ini yang dicerita pasal 26 adalah kusta yang di Matius 8. Kemudian dia juga menyembuhkan hamba seorang perwira di Matius 8 ayat 6-13. Kemudian dia menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang banyak Matius 8 14-17. Yesus meredakan angin ribut. Mana ada orang yang hebat begini. Sampai angin ribut tunduk. Sampai orang-orang bilang, siapa nih orang? Sampai alam pun tunduk kepada dia. Nggak ada. Belum pernah ketemu orang seperti ini. Berhenti. Berhenti. Oh, itu apa tuh? Angin. Sembuh. Sembuh. Bahkan yang berikutnya lagi, Yesus menyembuhkan orang kerasukan setan. Setan pun yang ditakuti oleh orang-orang, sekali bicara Tuhan Yesus, takluk keluar. Keluar. Matius 8, 28-34. Begitu ya. Jadi Tuhan menunjukkan yang hebat. Bahkan di dalam cerita selanjutnya, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Matius 9 ayat 1-8. Dan orang-orang lain yang sakit. Dan kemudian pasal-pasal selanjutnya masih banyak sekali mukjizat demi mukjizat yang Yesus lakukan. Pak, kok Bapak panjang ke sana begini? Saya mau ceritakan kepada kita semua bahwa mereka sudah merasa, wah ini Tuhan udah keren banget nih. Kalau dia bersama kita nih nggak ada masalah nih. Pokoknya kita tenang-tenang aja nih, kan ada Tuhan nih di sini. Tuhan yang hebat ini. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan meninggalkan engkau karena aku akan disesah, diolok-olok, disalibkan. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin itu. Masa kehendak Tuhan seperti itu? Tidak mungkin. Ini Tuhan yang hebat. Jadi cara berpikir logisnya dia bertabrakan dengan kehendak Tuhan. Dengar baik-baik pernyataan saya. Seringkali kita sebagai anak Tuhan memikirkan bahwa Tuhan itu baru ada. Ya, dengar baik-baik ini. Tuhan itu baru ada. Tuhan itu baru beserta kita. Tuhan itu baru benar-benar eksis dan menunjukkan pemeliharaannya kepada kita ketika kita nyaman. Jalan enak, jabatan bagus, rezeki lancar, pencapaian terjadi, target-targetnya semua tercapai, semua baguslah, keren semuanya. Di situ kita bilang, ini lihat nih, ada Tuhan di sini. Tuhan besertaku, Tuhan menyertaiku, Tuhan menolongku, Tuhan memimpinku, dan segala macam atribut-atribut kita sematkan di sana. Padahal, apa yang kita capai di sana itu kan semua itu fana. Jabatan fana, uang fana, harta semuanya fana. Bukan itu ceritanya. Semua penyertaan Tuhan itu harus berbicara yang kekal, bukan yang fana. Kalaupun ada yang fana itu hanya semacam bonus atau hanya dampak-dampak kecil. Tapi tujuan akhirnya saudara dan saya harusnya mengerti kehendak Tuhan di balik itu ada yang kekal. Begitu, sehingga konsep berpikir orang bahwa di dalam keberhasilan, kesuksesan, kemewahan, kelimpahan, dan semua pencapaian yang sukses tadi, maka Tuhan ada di sana. Oh tidak, belum tentu. Makanya ketika baca Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, dia yang membawaku ke tempat yang gelap.
Kita anak Tuhan gak boleh alergi kepada yang gelap. Itu semua ada yang baik di sana. Mungkin ada maksud Tuhan yang kita tidak bisa mengerti karena kita terbatas, dia sangat tidak terbatas. Begitu. Di balik kegelapan itu, di sana kita diajar untuk tetap beriman, tetap teguh kepada Tuhan, memegang tangan Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan. Bukankah juga mungkin dalam pergumulan dan penderitaan, kita diajar untuk bersabar, kita belajar untuk tabah, kita belajar untuk mengampuni, kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan, kita belajar untuk tetap teguh sampai kita selesaikan pertandingan yang baik ini. Maksud Bapak apa? Bahwa di balik kesulitan itu banyak hal-hal kekal yang kita dapatkan. Itulah kehendak Tuhan yang sempurna sebenarnya. Bukan hanya di balik kemewahan, di balik kesuksesan, di balik pencapaian dan semua. Memang itu boleh saja dan memang Tuhan juga memberkati di dalam beberapa cerita Abraham, Daud, Salomo begitu ya. Tapi kalau kita tidak hati-hati dan terjebak kepada yang materialistis tadi, hati-hati, Salomo pun jatuh. Ketika dia terbuai dengan yang materi itu, dia tidak melihat kehendak Tuhan, dia tidak melihat hal yang kekal di balik rencana Tuhan itu. Dan ketika Yesus mengatakan kepada para murid, aku akan disesah, aku akan mati, aku akan dibunuh, aku akan disalibkan. Oh, nggak bisa Tuhan, ini bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu Tuhan berjalan dengan begitu baik, melakukan mukjizat demi mukjizat. Kemudian orang-orang berbondong-bondong datang, ada 5 roti 2 ikan, tinggal diangkat dan berdoa. Kemudian semua makan sisa 12 bakul. Dengar baik-baik, tidak selalu rencana Tuhan dan kehendak Tuhan seperti itu. Karena Tuhan punya rencana yang begitu dalam, begitu luar biasa. Dan dia sudah sampaikan 4 kali. Dengar baik-baik pernyataannya. 4 kali Tuhan mengatakan, aku akan disesah, dibunuh, dijatuhi hukuman, dan disalibkan. Tapi dengar baik-baik, ada pengharapan di sana. Aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini yang tidak disentuh, ini yang berusaha ditolak oleh para murid. Tetapi dengar baik-baik, saya sedang melakukan komparatif dengan seorang Maria yang tidak mengatakan saya murid Tuhan Yesus yang hebat, saya murid Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan Tuhan. Tapi dia bisa menangkap cerita ini dengan begitu sederhana. Bahwa apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini serius, ini benar-benar dan harus terjadi. Karena itu Maria mempersiapkan untuk memberikan yang terbaik. Pelajaran pertama kita mau tangkap hari ini adalah ketika engkau sudah mengetahui kehendak Tuhan. Walaupun itu sesuatu yang mungkin tidak nyaman di hati kita. Dengar baik-baik. Pelajaran yang pertama kita dapat adalah tetap persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Apapun itu. Baik waktumu, baik uangmu, baik jabatanmu, dan semuanya serahkanlah itu kepada Tuhan. Seorang Maria bukan orang kaya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, minyak narwastu yang ditumpahkan oleh Maria di kaki Tuhan Yesus, itu dipercaya harganya adalah 300 dinar. 1 dinar itu sama dengan upah 1 hari. Oke, kita coba kita aktualisasikan di zaman sekarang. Coba kalau kita ambil UMR 4.500.000 ya, itu 1 bulan gaji dengan 20 hari kerja. Kemudian kita bagi hariannya berapa? 4.500.000 dibagi 20, maka harian kerjanya paling tidak itu 225. Ketika 225.000 per hari dikali 300, kan 1 dinar itu upah 1 hari. Maka paling tidak harga minyak waktu itu 67.500.000 ditumpahkan di kaki Tuhan Yesus. Pantas juga Yudas dan para murid berkata, kamu itu salah, kamu itu tidak benar. Ngapain kau berbuat begitu? Kasih orang-orang sana. Ngapain kau buang-buang itu? Dengar baik-baik. Yesus tegur mereka. Kenapa? Dia bilang begini. Orang-orang itu, orang-orang miskin dan orang-orang di sekitarmu, seringkali dan bersama-sama dengan engkau. Tetapi aku akan segera meninggalkan engkau. Betapa rasa cintanya seorang Maria, dia berani menumpahkan minyak yang mahal. Kalau diaktualisasikan sekarang 67.500.000. Notabene Maria bukan orang kaya dan dipercaya dia sudah menabung itu semua selama
Mungkin ya nggak mungkin dong dia gajinya itu misalnya 225.000 semuanya dikumpulin 300 hari hanya untuk beli minyak. Tidak, tentu dia sisihkan sedikit demi sedikit boleh dipercaya dia udah bertahun-tahun menyisihkan itu dan dia belikan minyak narwastu, dia tumpahkan kepada kaki Tuhan Yesus. Hal yang sangat mahal. Dia berikan buat Tuhan Yesus. Sebagaimana seorang perempuan tua yang mempersembahkan semua yang ada pada dirinya untuk rumah Tuhan. Luar biasa. Bapak yang kasih Tuhan. Oleh karena itu saya sangat tidak terlalu heran ada orang-orang yang berani menyumbang kepada gereja, memberikan kepada gereja begitu besar. Tanpa harus menuntut A dan B, semua dia berikan kepada Tuhan. Karena kecintaannya kepada Tuhan. Dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tanpa perlu bernazar A, bernazar B. Kadang-kadang kita sering bernazar itu. Tapi tidak perlu. Tuhan tidak butuh itu. Kita memberikan kepada Tuhan, berikan. Kalau terbaik atau tidak terbaik, urusanmu di hatimu dengan Tuhan. Tuhan lihat semuanya. Walaupun saya misalnya tidak kaya raya, tetapi saya cuma bisa memberi 20.000 kepada Tuhan. Saya memberikan kolekte 20.000 kepada Tuhan. Tetapi itu yang terbaik dari diri saya, yang bisa saya berikan kepada Tuhan. Maksud bukan pada Tuhan, Tuhan dikasih uang ya. Tuhan sangat kaya raya, tidak demikian maksud saya. Tetapi untuk pelayanan Tuhan, untuk menjangkau orang-orang lain mengenal Kristus. Maka semua yang saya lakukan itu sangat dihargai oleh Tuhan. Bahkan ketika orang lain, kamu fanatik, kamu tuh pura-pura saja memberi dan segala macam. Yesus bilang, jangan marahin dia, dia benar. Dialah yang mengerti apa yang akan terjadi kepadaku. Dialah Maria yang mengerti apa yang akan terjadi sebentar lagi. Kamu gak mengerti kehendakku. Sudah 4 kali aku memberitahukan dengan tegas bahwa aku akan disesat, diolok-olok, dijatuhi hukuman, dibunuh, disalibkan. Kau tidak mengerti. Kalau kau tidak mengerti yang ini, apalagi kau juga tidak akan mengerti atau pura-pura tidak mengerti atau bersikeras untuk tidak mengerti bahwa aku akan bangkit. Makanya ketika Yesus kemudian bangkit, ketika Yesus mati, orang-orang murid-muridnya kan pergi semua, nggak tahu, nggak jelas, hanya galau, tidak menunggu hari ketiga karena mereka tidak mengerti, tidak mau mengerti dan bersikeras terhadap pemberitahuan ini. 4 kali Yesus menyatakan kehendaknya. Aku akan disesat, diolok-olok, dijatuhi hukuman, disalibkan, mati, dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Sungguh sulit mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Kita terlalu punya banyak paten. Kita terlalu banyak pakem dalam berpikir. Kita terlalu banyak pola-pola berpikir di dalam memahami hidup ini. Tunggu, Tuhan bukan hidup ini. Tuhan bukan pikiranmu. Dia lebih daripada pikiranmu. Dia jauh lebih sempurna dari apa yang kau pikirkan. Kalau dia berpikir bahwa dia harus mati supaya dia bisa bangkit dan menunjukkan bahwa dia bisa mengalahkan maut, maka kau harus belajar mengikuti pikiran Tuhan. Jangan berkata, nggak mungkin Tuhan. Kok kayak gini Tuhan? Masa Tuhanku mati? Kenapa Tuhanku dipermalukan? Kalau dia Tuhan harus, pikiranmu sama dengan serdadu. Sama, kok tidak berbeda dengan orang-orang itu. Oleh karena itu, satu orang yang bisa mengerti namanya Maria. Karena dia mengerti kehendak Tuhan harus terjadi itu, maka dia sudah mempersiapkan yang terbaik. Maka seluruh ruangan itu dikatakan semerbak harum oleh minyak narwastu tadi. Persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun dengar baik-baik, walaupun kehendak Tuhan terasa sedih buat kita, susah diterima. Tidak mungkin kita secara manusia menerimanya. Seperti para murid tidak terima. Kami nggak terima Tuhan kau mati. Saya nggak mau. Masa Tuhan kami kalah? Begitu kira-kira. Tetapi tetap engkau percaya. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua, di sanalah kita belajar yang namanya Maria merendahkan diri dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu cerita itu benar. 4 kali Tuhan Yesus mengatakan, dan dia imani itu terjadi. Tapi iman itu bukan hanya Yesus mati, tapi dia mengimani Yesus bangkit. Karena itu dia merendahkan dirinya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tandanya apa? Dalam masyarakat Timur Tengah dia menundukkan kepalanya. Dan kemudian dia menyekah kaki Tuhan itu dengan rambutnya. Dia menyerahkan hidupnya kepada Sang Tuhan, the Lord.
Tuhan yang hebat itu. Tuhan yang mau merendahkan dirinya. Sampai dia disesah, dihina, diolok-olok. Dan dia disalibkan, mati, dan dikuburkan. Tapi dengar baik-baik. Dia juga mengimani Maria bahwa Tuhan itu akan bangkit. Karena itu dia dengan senang hati. Senang hati bukan harus ketawa-ketawa ya. Itu dia dengan bersuka cita. Dia menyerahkan yang terbaik yang pertama tadi. Minyak narwastu yang mahal itu. Tetapi dia juga memberikan penyerahan diri. Merendahkan diri kepada kehendak Tuhan. Seakan-akan dia berkata, terjadilah ya Tuhan. Karena semua yang kau kehendaki adalah yang sempurna. Dan yang terbaik buatku, buat kami semua, buat seluruh umat manusia. Apa yang Tuhan kerjakan buat kita? Tuhan sudah menyerahkan dirinya. Kita hanya tinggal memberi yang terbaik kepada Tuhan dan berkata sebagaimana Maria, menyerahkan dirinya dan merendahkan dirinya kepada Tuhan. Terjadilah kehendakmu ya Tuhan, karena kehendakmu pasti benar, pasti sempurna, dan pasti membawa kebaikan buat kami semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, lakukan itu dalam kehidupan kita, beriman dan juga bergereja, menjadi orang Kristen, rendahkan diri kita kepada Tuhan. Jangan kita sombong, jangan kita berbalas-balas dengan Tuhan, bersikeras dengan Tuhan. Tuhan mau mengatakan A, lakukan A. Tuhan mengatakan B, lakukan B. Jangan bilang, Tuhan lu gak ngerti. Yang benar tuh begini. Nggak harusnya jangan begitu. Maka nanti Tuhan akan bilang, enyahlah engkau iblis. Pikiranmu bukan pikiran yang dipikirkan oleh Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Kalau Tuhan bilang untuk mengampuni seseorang, kita harus ampuni. Jangan berkata Tuhan dia orangnya begini, Tuhan dia sudah sepatutnya dia harus dibinasakan sama Tuhan, dihukum oleh Tuhan dan segala macam. Jangan berkata begitu. Kita harus seperti Maria merendahkan diri dan menyerahkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Tuhan maunya apa ini Tuhan? Dan yang terakhir, dengan cerita daripada Maria menumpahkan minyak narwastu, di sana ada berita bahwa Maria mensyukuri. Ada berita baik di sana. Dia bersyukur sehingga dia mampu memberikan minyak narwastu yang tadi saya katakan diaktualisasikan 67.500.000 kira-kira lah ya. Bisa benar bisa tidak akurat begitu ya. Minyak yang begitu mahal, kenapa? Ada berita baik di sana. Karena Maria menyadari 4 kali pemberitahuan itu akan diakhiri dengan cerita dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan ini akan menjadi berita Injil dan berita kebahagiaan buat semua orang. Bahwa semua orang akan diselamatkan di dalam kebangkitan Tuhan itu. Di ayat 13 saya bacakan ayat 13 yang terakhir. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia. Apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Semua yang dilakukan oleh Maria adalah berita sukacita menyambut Injil. Bahwa dia mati. Tapi bukan mati untuk mati, tapi mati untuk bangkit. Karena kebangkitan dia adalah kepastian dan juga kematian dia adalah kehendak Tuhan yang sempurna. Jangan melihat dari sisi manusia, lihat dari cara pandangnya Tuhan. Bahwa di balik yang namanya oleh manusia adalah sebuah kebodohan, sebuah ketragisan, sebuah keironisan. Tetapi di dalam hal itu ada berita kekal bahwa dia mati untuk bangkit. Dan berita itu akan diberitakan di seluruh dunia. Kenapa? Karena ada satu orang yang pernah mengerti maksud dan tujuan Tuhan, yaitu Maria. Mari kita menjadi seperti Maria yang sederhana, tidak terlalu tinggi-tinggi berpikir dan kemudian berbantah dengan Tuhan. Kita rendahkan hati kita, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita tahu persis bahwa di balik semua kehendak Tuhan, pasti berita kabar baik. Injil keselamatan menjadi fokus cerita dari semua yang Tuhan kerjakan, khususnya di dalam yang namanya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Ajari kami seperti Maria, seorang yang sederhana tetapi dapat mengerti maksud Tuhan. Karena kebaikan-Mu dan anugerah-Mu lah yang menolong kami dan juga menolong Maria untuk mengerti itu semua. Ajari kami dalam perjalanan hidup kami bahwa kami akan menyambut Paskah dengan baik
dengan hati yang sederhana, dengan hati yang suci, hati yang selalu ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan, dan hati yang selalu ingin merendahkan hati dan menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus untuk mempersiapkan masa-masa kami memasuki Paskah, dan kami akan melihat karya Tuhan yang hebat, di mana Tuhan mati tetapi untuk bangkit, bukan mati untuk mati. Kiranya berita kabar baik ini menjadi kesukacitaan buat kami semua dan seluruh dunia yang mendengarnya. Kami percaya itu Tuhan. Dan apa yang dilakukan Maria biarlah menjadi peringatan dan juga menjadi monumen yang hebat bahwa ada seorang sederhana yang mengerti kehendak Tuhan. Dan ini harus kami lakukan juga dalam hidup kami. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan, merendahkan hidup kami, menyerahkan hidup kami, dan mengerti berita kabar baik sebagai kehendak Tuhan yang sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan, dan kiranya firman-Mu bekerja dalam hidup kami di sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan di dalam persembahan kita. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Sambil persembahan dijalankan, diberikan oleh kita, mari kita memuji Tuhan dengan pujian, ikut Dikau saja Tuhan. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ku bahagia penuh. Ku bahagia penuh. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas cinta kasih penyertaan pemeliharaan-Mu bagi kami semuanya. Sehingga hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji menyembah Engkau, bahkan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah diwartakan, dikabarkan, diberitakan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Biarlah pesan firman Tuhan yang telah diberikan kepada kami tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing, dan lebih dari itu mampukan kami untuk menghidupinya, melakukannya dengan benar, dengan baik di dalam setiap langkah juang hidup kami. Dan biarlah kiranya Engkau sendiri memberkati abdi-Mu, anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan, keluarga, rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini ya Bapa, kiranya kami semuanya yang telah mendengarkan sabda-Mu ini diberikan hikmat oleh Tuhan
untuk boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kami hidup dan berkarya. Karena kami percaya Tuhan ada senantiasa bersama dengan kami. Lalu kami mohon ya Tuhan, tuntun pimpin kami, agar firman Tuhan terus bertumbuh, berkembang, berbuah yang banyak di dalam dan melalui sikap hidup kami sehari-hari. Sehingga kami boleh menjadi garam dan terang, menjadi teladan dimanapun kami hidup dan berada. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa hari ini untuk gereja ini, Tuhan Engkau berkati senantiasa. Semua pelayan Tuhan, abdi Tuhan, yang mengambil bagian di dalam pelayanan gereja ini, baik yang ada di Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek ini, Tuhan tuntun pimpin berkati kami semuanya. Beri motivasi yang benar bagi kami. Luruskan setiap niat hati kami, agar semua pelayanan yang kami lakukan di dalam gereja ini sungguh-sungguh berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Jauhkan kami dari motivasi yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu di dalam setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan anugerahkan, percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus untuk seluruh warga gereja ini. Tuhan Engkau lawat dan berkati mereka semuanya dalam setiap pergumulan hidup mereka, untuk mengenal Engkau hari demi hari lebih dalam lagi. Biarlah Tuhan nyatakan kuasa kasih-Mu bagi mereka, supaya mereka boleh terus mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan mereka. Mereka senantiasa berharap, bergantung, berserah hanya kepadamu ya Tuhan, Sang Pencipta kami. Karena Engkau hidup, berdaulat, berkuasa di atas kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap kebutuhan umat-Mu. Tuhan Engkau cukupkan bagi mereka yang membutuhkan makan, minum, pakai, tempat tinggal. Kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami percaya Engkau Sang Provider yang sanggup dan mampu untuk menyediakan yang terbaik bagi setiap mereka yang berseru dan memohon meminta pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau pasti menolong mereka dengan cara Tuhan dan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara ini mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau lawat mereka, pulihkan dan sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa. Berdoa juga bagi mereka yang sementara ini bekerja, juga Tuhan berkati pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan buat menjadi berhasil apapun yang mereka kerjakan di dalam cinta kasih Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Sampai saat ini Tuhan Engkau buka jalan bagi mereka. Sesuai dengan skill, talenta, anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah mereka mempergunakannya untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh melakukan pekerjaannya yang benar, mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka, dan boleh terus hidup melayani Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam sisa juang hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan juga berkati mereka, sehingga mereka menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka, dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Engkau sendiri akan membuka jalan, membuatkan jalan bagi setiap mereka yang mengalami berbagai pergumulan hidup. Karena kami beriman dan percaya Tuhan adalah gembala yang baik, sanggup untuk melawat dan memulihkan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi mereka yang sementara ini studi juga, Tuhan berkati studi mereka, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, berhikmat, pintar di dalam mewarnai dunia pendidikan di mana mereka hidup dan berada. Sehingga nama Tuhan juga terus diagungkan dan dipermuliakan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh gereja lokal yang ada di seluruh Indonesia juga. Tuhan Engkau berkati. Biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, untuk terus menambahkan jumlah jiwa baru bagi mereka. Sehingga gereja ini terus bertumbuh, berkembang, dan menjadi gereja aras nasional yang memuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya gereja ini berdiri bukan karena hebat, kuat, gagahnya kami semua anak-anak-Mu, para pelayan-Mu, melainkan karena roh Tuhan, karena Tuhan sendiri yang menghendaki gereja ini hadir dan mewarnai dunia ini ya Bapa. Sehingga nama Tuhan juga terus disiarkan, diberitakan, dikabarkan, dan banyak orang mendengarkan dan dapat diselamatkan oleh kuasa kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu bergumul sendirian, karena Engkau selalu ada, karena Engkau Immanuel ya Tuhan, yang terus menopang, menolong, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Yang putus harapan, Tuhan kiranya Engkau berikan pengharapan kepada mereka. Yang lemah, kiranya Tuhan Engkau kuatkan mereka. Sehingga semua keluarga besar daripada GPI ini terus hidup rukun, tentram, dan boleh memuliakan Tuhan. Dan pakai kami semuanya menjadi utusan Tuhan
yang unggul di berbagai wilayah tempat untuk membawa jiwa kepada Tuhan, dan mereka semuanya boleh dimenangkan di dalam cinta kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, menyerahkan Yayasan Murian juga terus mensupport mendukung kami di dalam dan melalui pelayanan ini. Tuhan berkati anak-anakmu senantiasa, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan juga buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang terus menopang, menolong, menguatkan para pemimpin kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok negeri ini. Tuhan beri hikmat takut akan Tuhan, supaya dalam menjalankan roda pemerintahan ini dilakukan di dalam cinta kasih Tuhan, sehingga menghadirkan ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, keadilan di negeri yang kami cintai ini Bapa. Negeri yang penuh dengan kemajemukan, kepelbagaian ini. Biarlah kami hidup boleh berdampingan bersama untuk memuliakan Tuhan di dalam dan melalui bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hancurkan juga setiap roh jahat, iblis, orang kuat yang berusaha untuk mengganggu, merusak kesatuan negara Republik ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau sendiri akan menolong, menopang, menjaga, memproteksi negeri kami ya Bapa, supaya negeri ini terus maju, berkembang, dan boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh permohonan, pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semua yang kami pinta dan minta daripada-Mu jangan jadi menurut kehendak kami, melainkan kehendak dan rencana-Mu lah yang akan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami akan akhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita bersama-sama membacakan pedoman hidup baru yang diambil dari Surat Roma pasal 15 ayat yang pertama. Dalam hitungan yang ketiga kita akan bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Amin. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan melanjutkan tugas pekerjaan penatalan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya, supaya kita senantiasa menjadi garam dan terang dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Bapak dan Ibu umat Tuhan dipersilakan duduk kembali mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih, silahkan duduk. Oke, silahkan duduk.